Indonesia dikenal sebagai salah satu dari 3 produsen kakao terbesar di dunia. Namun ironisnya, jumlah ekspor kakao di Indonesia lebih banyak berbentuk bahan mentah, yang artinya nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh negara pengimpor. Melihat kondisi tersebut, produk olahan kakao, khususnya bubuk kakao murni, dinilai sebagai langkah strategis. Selain karena bubuk kakao murni memiliki nilai yang lebih tinggi, bubuk kakao murni juga memiliki permintaan yang relatif stabil karena digunakan sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Dalam riset ini, kami menganalisis kelayakan ekspor bubuk kakao murni dari Indonesia ke India. Namun pertanyaannya, apakah pasar India benar-benar layak untuk diekspor bubuk kakao murni dari Indonesia? Mari kita bahas berdasarkan data. Nah, kita mulai dari data impor. Berdasarkan data WITS dan Trademap, untuk kode HS 180500 yaitu bubuk kakao tanpa tambahan gula, impor India menunjukkan tren yang meningkat secara jangka menengah. Pada tahun 2020, nilai impor berada di kisaran 44,8 juta US dollar. Angka ini melonjak tajam pada 2022 hingga 126,7 juta US dollar. Sempat terkoreksi di 2023 dan kembali naik signifikan di 2024 hingga mencapai 169,8 juta dolar. Artinya, meskipun fluktuatif, arah tren impor India jelas meningkat. Ini menunjukkan adanya kebutuhan industri yang terus berkembang. Dari sisi konsumen, tren di India juga sangat menarik. Permintaan terhadap natural and unsweetened cocoa powder meningkat seiring tumbuhnya kelas menengah, urbanisasi, dan kesadaran terhadap produk yang lebih sehat. Lalu, bagaimana dengan persaingan? Menurut data, Indonesia justru merupakan pemasok utama produk kakao murni ke India. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sudah memiliki posisi kuat secara struktural di pasar tersebut. Namun, pada tingkatan retail, terdapat persaingan yang cukup ketat antara pemain utama seperti Didier & Frank, Sedgwick Foods, Forest Pound, Urban Platter, dan Pure and Sure. Dari sisi harga, pasar India sangat tersegmentasi. Produk berada di rentang sekitar 113 hingga 250 rupiah per 100 gram. Forest Pound bermain di segmen harga rendah, sementara Didier & Frank dan Sedgwick Foods berada di segmen premium. Kebanyakan pesaing menekankan klaim seperti organik, clean label, dan kesehatan. Namun, masih terdapat celah pada pasokan B2B yang stabil, konsistensi mutu, dan efisiensi rantai pasok. Nah, disinilah peluang Indonesia muncul. Lalu, bagaimana posisi produk Indonesia di tengah persaingan pasar tersebut? Kita telah mempetakan dalam matriks sederhana antara harga dan kualitas. Peta kompetitornya kurang lebih seperti ini. Produk dari Indonesia yang kami beri nama Kimura berada pada kuadran kiri atas yang merepresentasikan kombinasi kualitas tinggi dengan harga yang relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata pesaing. Posisi ini menunjukkan bahwa Kimura memiliki proporsi nilai yang kuat karena mampu menawarkan kualitas yang dipersepsikan baik oleh konsumen tanpa menetapkan harga premium. Dengan demikian, Kimura berpotensi menarik segmen konsumen yang rasional, yaitu konsumen yang tetap mengutamakan kualitas namun sensitif terhadap harga. Sebaliknya, sebagian besar pesaing seperti Urban Platter, Pure and Sure, Sedgwick Foods berada pada sisi kanan matriks dengan tingkat harga yang lebih tinggi, meskipun rating yang dimiliki tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Kimura atau produk dari Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pesaing lebih bertumpu pada positioning premium dan kekuatan merek daripada keunggulan kualitas yang benar-benar berbeda di mata konsumen. Di sisi lain, produk seperti Forest Pound berada pada segmen harga dengan rating yang lebih rendah, yang mencerminkan keterbatasan persepsi kualitas. Kondisi ini menegaskan adanya celah pasar yang dapat dimanfaatkan Kimura, yaitu segmen produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Berdasarkan analisis tersebut, strategi pemasaran dapat dirumuskan menjadi 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk yang ditawarkan adalah bubuk kakao murni tanpa gula.
dengan konsistensi aroma dan warna ditujukan terutama untuk segmen industri atau B2B. Yang kedua yaitu price. Strategi harga harus kompetitif dan adaptif. Indonesia memiliki keunggulan biaya dari sisi bahan baku dan logistik regional, sehingga memungkinkan harga yang bersaing pada segmen menengah tanpa harus masuk di perang harga. Yang ketiga yaitu place. Distribusi difokuskan melalui importir dan distributor industri di India, bukan langsung ke konsumen akhir. Ini menekan risiko dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat dan terakhir yaitu promotion. Promosi tidak berbentuk iklan retail, tetapi lebih pada bisnis matching, pameran dagang, dan penekanan pada sustainability dan traceability dari petani Indonesia. Berdasarkan hasil analisis makroekonomi, tren impor, dan struktur persaingan, pasar India dinilai layak sebagai tujuan ekspor bubuk kakao murni dari Indonesia. Namun, kelayakan ini bersifat kondisional. Keberhasilan ekspor sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas, konsistensi pasokan, efisiensi harga, dan pemahaman regulasi India. Dengan strategi yang tepat, ekspor bubuk kakao murni tidak hanya meningkatkan nilai tambah kakao Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di analisis pasar berikutnya.